Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Muslim, gimana, apa kabar Bang? Api-api baik, Dis. Kabar baik. Oke Bang, jadi kalau saya mau ngajak diskusi itu sebenarnya kita itu serius lah ya. Kita udah waktunya itu diskusi itu dewasa gitu kan ya. Jangan ada kita itu kekanak-kanakan gitu diskusinya, betul? Ya, betul sekali. Oke, betul. Baik. Nah, kali ini saya itu membawa satu isu tentang selamat atas lahirnya anak Allah. Kalau orang Muslim bilangnya Allah itu sebenarnya bacanya Allah. Nggak tahu orang Muslim bacanya gimana. Jadi Allah. Oke, sebentar. Bentar. Sedikit. Ini kan belum selesai kan? Ini makanya saya bilang ini berat. Ini belum selesai ngomong loh. Ya, silakan. Jadi benar atau tidak? Menurut Al-Quran, bahwasanya itu ada ungkapan selamat atas lahirnya anak Allah. Anak Allah, kami Allah punya anak. Nah, ini dia. Oke. Kalau misalnya saya tunjukkan atau saya buktikan bahwa Allah punya anak di dalam Al-Quran, gimana? Oke. Tapi kita dua apa? Kan nanti kudanya boleh kan? Boleh dong, boleh. Jujur lah, Des. Jujur, jangan tiada bohong. Iya. Kalau misalnya Allah punya anak, gimana? Tapi dua arah. Enggak ada. Buka aja, Desnya. Buka aja. Iya. Oke, kamu ada Al-Quran? Ada, tapi... Oke, baik. Coba. Ya. Kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah itu? Apakah kamu akan menyembahnya? Iya, nggak ada. Oke. Bakal nggak ada. Sebentar. Kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Ya, kalau di dalam ada. Baik. Kalau Allah punya anak, maka kamu akan menyembahnya. Baik. Coba bukakan Quran surat Az-Zumar ayat keempat. Edis buka. Aku nggak bisa. Edis saja. Nah, ini mah jadi saya nanti yang ngerjain. Baik. Baik. Kita bukakan ya surat Az-Zumar ayat yang keempat. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, karena kemarin itu kita belum tuntas nih. Kita cari muslim-muslim yang ini. Az-Zumar ayat yang keempat ya. Oke, saya akan bacakan surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Sabar ya. Oke, kita hilangkan dulu. Ya, oke. Silakan Anda baca. Az-Zumar ayat keempat ya. Nah, silakan. Ya. Kau nampak apa tuh? Baca deh. Surat Az-Zumar ayat 94, ayat 4. Ya. Silakan baca. Kamu apa tuh? Kalau apa tuh? Bacain aja. Udah lah nggak punya Al-Quran, baca nggak bisa, semua nggak punya, baca nggak bisa, nanti dibacain semua. Bisa ada di bawah sana. Baca juga nggak bisa, tidur di bawah sana. Coba lah kalau teman-teman, kalau misalnya kalian nggak punya Quran, memang wajar karena memang tidak ada kalian yang punya Al-Quran. Tapi sekalipun demikian, kalau kalian tidak punya Quran, ya bisa bacalah. Udah ini nggak punya Quran, nggak bisa baca. Gimana kita mau diskusi seperti itu? Ayo, kita yang serius dulu ya, serius nih. Ini hari penting, yaitu hari atau selamat atas lahirnya anak Allah. Nah, kita pakai istilah Allah saja dulu, karena sebenarnya itu bacaannya itu bukan Allah, tapi Allah, begitu. Nah, ayo silakan. Kita kasih naik ada Rahman.
Rahman 9128. Oke, silakan Rahman, nyalakan kamera Anda. Ya Rahman, gelap Rahman. Ya. Oke, ya. Selamat pagi saudara Rahman, apakah Anda ini seorang muslim? Saya nak tanya, ini kitab kenapa Al-Quran? Maksudnya gimana? Ya Al-Quran, kenapa itu macam kitab suci Kristen, bukan Al-Quran? Sebentar, saya tanya dulu Rahman, apakah Anda seorang muslim? Ah, Oke, seorang muslim. Baik. Apakah Anda setuju bahwasanya Al-Quran? Rahman, Anda di mana? Kok berisik sekali nih? oke. Kenapa Anda berisik sekali? Lepas kenapa? Oke, baiklah ya, kita turunkan dulu deh ya, karena berisik sekali nih, nggak jelas dia. Oke, kita masih menunggu ya, kita masih menunggu muslim yang agak warasan dikit teman ya. Karena yang naik ke sini tuh kayaknya masih pada rada-rada semua. Saya pengen supaya diskusi kita ini bermutu, saya undang Islam. Ya kalau misalnya dia nggak punya pengetahuan, paling tidak dia punya yang namanya bisa proporsional begitu dalam mengadakan diskusi begitu ya. Seenggak-enggaknya pakai baju gitulah ya. Ya, ayo silakan. Kita masih menunggu ya. Ada Pipit 03. Pipit 03. Sekarang tadi anak, sekarang bayi. Aduh. Ya, Pipit 03, silakan nyalakan kamera. Ya. Salam, selamat siang. Ya, saudari Pipit, apakah Anda ini seorang muslim? Tadinya muslim, sekarang udah baptis. Oh iya, tapi apakah bisa anaknya diamankan dulu? Karena di TikTok itu dilarang ada anak-anak. Begitu. Ya. Oke, Pipit, tadinya kamu seorang muslim. Ya, Oke, berapa lama Pipit menjadi seorang muslim? saya dari kecil udah gitu. Pas nikah tahun 2014 saya baptis. Tahun Cuma 2015. gara-gara nikahan doang nih. Oke. Baiklah Pipit. Oke Pipit, kita di sini lagi diskusi lintas iman ya Pipit ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat ya Pipit ya. Oke, begitu. Baik. Ya. Oke, saya turunkan dulu. Ya, teman-teman ya, kita bukannya kita itu galak atau bagaimana, enggak, teman-teman. Gini, karena orang pindah agama karena nikah itu ya biasa-biasa saja begitu. Kenapa? Ya nggak ada yang istimewa begitu. Orang kamu mau pindah agama cuma gara-gara nikah. Ya seperti itu. Oke, saya nggak ini teman-teman. Kita nggak mementingkan yang namanya sebuah kuantitas begitu. Kita itu harus mementingkan yang namanya kualitas. Begitu ya. Kalau nikah dapat pacar orang Islam, suaminya lakinya Islam, terus perempuannya jadi Islamnya. Banyak gitu. Terus nikah dengan laki-laki Kristen, jadi Kristen. Ya, lumrah lah begitu. Kita mau cari yang beda ya. Kita mau masuk 2026, kita mau cari yang berbeda begitu. Oke, kita kasih naik ada Maman 123. Ya, Maman 123. Silahkan nyalakan kamera Anda. Maman 123. Oke. Bang Maman, saya mau tanya dulu nih Bang Maman. Apakah Anda ini seorang muslim Bang? Ya muslim Bang. Muslim, baik. Jadi saya seorang Kristen ya Bang ya. Saya berharap kita bisa berdiskusi dengan baik ya Bang ya. Ini Abang nih, kok wajahnya kok Bang, kenapa Bang begini-begini Bang? Ada apa Bang? Abang begini-gini nih. Kenapa ini begini? Bang. Oh, merokok dia teman-teman. Bang, sebentar Bang. Memang kalau lagi ngomongin Allah dan Muhammad ini memang pantasnya sambil ngerokok orang. Ya. Tambahin miras Bang. Udah kena pelanggarannya. Jadi begini teman-teman ya. Kita ini membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama. Seandainya kita tadi bahas mengenai judol, ngadu ayam, memang pantas sambil ngerokok begitu kan.
Tambahin miras begitu ya, tambahin lampu disco. Nah, itu cocok kalau kita sedang membahas hal-hal yang seperti tadi. Ini kita lagi bahas agama sambil ngerokok. Ya, walaupun kamu perokok, tapi kamu hargailah. Kita ini kan lagi bahas agama. Gitu loh. Apa pantas ngomongin Tuhanmu, ngomongin Tuhan saya, kamu sambil ngerokok? Memang gak punya adab. Ya, ayo silakan coba. Walaupun kamu seorang perokok, walaupun kamu seorang peminum, masa iya kamu lagi ngomongin agama, mau ngomong agama, masa kamu sambil minum sambil merokok? Memang kau kayak bodat. Aduh, gimana? Yang bagus lah, sedikit hargai gitu loh ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rin. Oke, Rin silakan. Ada yang ngomong Allah tidak beranak katanya. Naik sini, saya tunjukin nanti Allah punya anak. Oke, silakan Rin, nyalakan kamera dulu. Halo Rin. Halo Rin. Waduh, budak ternyata. Oke, kita turunkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, kalau naik ya diperhatikan, ditungguin begitu. Karena nanti tiba-tiba saya naikkan, entah kamunya ada di situ atau lagi gimana gitu, biar kamu bicara ya. Seperti kalau misalnya kamu tidak siap, ya jangan meminta permintaan naik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Metra Avandi. Oke, Metra Avandi. Oke, apa kabar Metra? Ya, baik. Metra, Pak. Baik, Metra. Lama kamu gak kelihatan kemana ini? Bro Edis ya. Lama tidak kelihatan kemana saja, Metra? Ya, hari ini aku lagi ngantarin istri pergi ujian nih, bro. Oke, baik. Ya, Metra. Masih ngeyel aja nih ya. Tema kita kali ini adalah selamat atas lahirnya anak Allah. Gimana, Metra? Apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Memang nggak berhenti ngeyel ya. Tuh kan. Ampun. Oke, Memang kalau nggak pakai akal ya kayak Bro Edis lah jadinya ini. Oke, jadi kamu tidak setuju ya? Oke, apakah kamu ada Al-Quran di situ? Biar saya buktikan menurut Al-Quran bahwasanya ungkapan selamat atas lahirnya anak Allah itu ada? Orang yang nggak paham Quran sok-sok mau bicara Quran ya, ampun. Ini kok jadi curhat? Apakah kamu mau saya buktikan berdasarkan Al-Quran ada ungkapan selamat atas lahirnya anak Allah? Ya memang kalau nalarnya rendah kami itu belajar No. Oke, coba sekarang kamu buka Quranmu, coba. akal. Kamu ada Quran nggak di situ? Aku lagi nganterin istri ujian. Ngeles aja. Ngeles Metra. Oke, ya udah Metra, kau di bawah sana. Oh, nampang aja kamu kesini. Aduh. Coba. Kalau memang kalian mau memalukan saya, siapin di situ Al-Quran. Bener nggak omongan saya? Kalau tidak bener, saya lompat dari Monas. Makanya siapin naik ke sini, nanti saya kasih tunjuk. Ayo silakan. Datang, duduk yang bagus, persiapkan Al-Quran di situ. Ayo kita diskusi. Gitu, baru diskusi yang baik ya. Ibnu Syafiq Al-Faqih, silakan. Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ya, silakan Ibnu Syafiq Al-Faqih, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, ya silakan nyalakan kamera Anda. Oh, tadi saya ucapkan selamat malam ya. Oh, maaf, salah ngomong. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Anda. Udah. Belum kelihatan. Kok mati lagi?
Kenapa mati mulu? Ya belajar nyalain kamera sana. Belajar nyalain kamera. Nyalain kamera saja belum bisa mau diskusi. Ya teman, saya tidak habis-habisnya ya memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya orang Islam itu teman-teman memang tidak pernah mengerti isi daripada Al-Qur'annya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Islam begitu latahnya mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalian sudah lihat begitu sulitnya orang Islam itu kalau disuruh buka Al-Qurannya. Sulit. Jadi yang dilakukan oleh umat Islam membuat Al-Quran itu sebagai azimat. Nah, itulah yang dilakukan orang Islam. Jadi kalau mereka punya Al-Quran, Al-Qurannya itu seperti benda magis. Ya, benda magis yang kalau dibaca huruf-hurufnya alif ba ta ja, surga. Masuk surga. Mereka tidak pernah memahami isinya. Kalau kalian nggak percaya, kalian punya tetangga Islam, suruh baca Al-Quran. Habis itu suruh ngertiin, nggak bakal bisa dia. Nggak bakal bisa. Ya. Yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, mereka buat kitab itu seperti azimat alias jimat benda magis yang kalau dibuka dapat pahala yang tidak pernah dipahami isinya. Begitulah cara orang Islam memperlakukan Al-Quran. Tidak pernah ada orang-orang Islam itu mengkaji Al-Quran, nggak pernah. Yang ada membaca huruf hijaiyah. Ya. Kalau nggak percaya, coba aja. Makanya kalau kalian punya tetangga orang Islam, dia pasang sajadah, terus ambil tunjuk-tunjuk itu, alat buat nunjuk-nunjuk itu, terus dibuka Qur'annya. Artinya apa? Gak tahu itu artinya. Hanya seperti itu mereka. Itu yang mereka lakukan siang, pagi, sore itu aja. Jadi makanya di rumah mereka itu banyak Al-Quran yang nggak ada bahasa Indonesianya, cuman Arabnya doang. Nah itu kalau dibaca kata mereka dapat pahala masuk surga. Nah kebiasaan yang sudah mendarah daging inilah yang ingin saya rubah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin wal muslimat setidak-tidaknya kalian itu mempelajari apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah hari ini teman-teman kita akan mengeluarkan statement ini nih. Al-Quran itu mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Kok bisa bang? Makanya naik ke sini siapin Quranmu di situ kita diskusi. Itu. Coba naik ke sini siapin Quranmu. Biar saya tunjukin. Berani nggak kamu? Ayo silakan. Ayo. Jangan bisanya cuman lapor polisi. Awas kamu ya. Saya laporin polisi kamu ya. Menista kamu Sherlock. Apa itu? Ayo silakan. Ajukan permintaan naik, siapkan Quranmu di situ, kita diskusi dengan baik. Ya silakan. Rais Fauzi. Oke. Selamat pagi Bang Rais Fauzi. Pagi. Oke. Bang Rais Fauzi, saya rasa dia ini orangnya baik dan mau diskusi dengan baik. Bang Rais, saya seorang Kristen, Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang. Oke. Jadi tema kita kali ini, Bang, Al-Quran, titik 2, artinya ini statement Al-Quran, itu menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah. Menurut Anda, apakah statement Al-Quran ini, statement yang saya katakan diucapkan Al-Quran ini adalah benar atau salah? Sepanjang hidup saya belum pernah mendengar ayat tersebut. Baik. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke. Bisa Bang dibukakan Quran surat Maryam ayat 33? Ya. Oke, silakan Bang dibaca. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke, siapa yang mengucapkan begitu Bang? Memberi sebentar Bang. Coba dibaca ayat sebelumnya, coba. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Oke, yang ngomong itu siapa itu?
Mungkin langsung dijelaskan Bang Edi saja, Bang. Oke. Apakah betul yang berbicara di situ adalah Al-Masih? Kalau konteksnya 2 ayat saya baca, sepertinya iya, Bang. Oke, Al-Masih. Di ayat 33, coba dibaca Arabnya, Bang. Wassalamu alaiya yauma walittu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Oke. Jadi ada kata-kata assalam, betul nggak? Selamat, betul nggak? Betul? Oke, jadi betul nggak ada ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih di dalam Al-Quran? Tapi di sini diartikan kesejahteraan, Bang, bukan keselamatan. Oke, coba baca Arabnya. Wassalamu alayya. Wassalam itu apa? Wassalam di sini arti terjemahannya dan kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepada. Oke, kalau saya misalnya ngucapin assalamualaikum artinya apa? Kesejahteraan bagimu. Oke, selamat atau sejahtera, betul? Betul. Oke, berarti ada ungkapan selamat atas lahirnya Al-Masih, betul? Ini konteksnya kan tadi kan yang berkatakan Nabi Isa sendiri, Bang, mengucapkan Betul. kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Betul. Artinya ada ungkapan wassalam. Assalam atau wassalam di situ? Wassalam. Oke, wassalam. Ada ungkapan wassalam atas lahirnya Al-Masih, betul? Ya. Berarti ada maulid atau selamat atas lahirnya Al-Masih. Kesejahteraan, keselamatan atas lahirnya Al-Masih, betul? Betul? Agak berat gitu. Secara mohon maaf, Bang, saya memposisikan diri sebagai seorang yang Belajar ya? Pemula, iya betul. Oke. Jadi mohon maaf kalau misal Oke, nggak masalah Bang. Karena memang orang-orang Muslim memang banyak yang seperti abang ini ya. Artinya di situ ada ungkapan maulid. Coba dicek lagi Bang, baca Arabnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulid tuh, Wa yauma oke. Berarti ada di situ kata-kata maulid selamat atas lahirnya Al-Masih, betul? Iya betul. Betul. Baik, terima kasih. 1 poin dulu ya. Sudah kita buktikan. Selamat atas lahirnya Al-Masih sudah terbukti benar. Baik. Sekarang siapakah Al-Masih tersebut? Apakah Al-Masih tersebut adalah anak Allah? Nah, saya akan tunjukkan bahwa di dalam Al-Quran Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Tapi sebelum saya tunjukkan bahwasanya Al-Masih anaknya Allah, saya mau tanya dulu. Kalau Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Nggak pernah Allah berkata seperti itu, Bang. Andai Allah punya anak, apakah Anda akan menyembahnya? Nggak. Baik, berarti dia nggak percaya Al-Quran. Baik, coba cek Quran. Sebentar, cek Quran surat Az-Zukhruf. Ketik saja Bang Az-Zukhruf. Sudah? Ayat berapa? Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Oke. Coba dibaca Bang. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Oke, baik. Dicek bahasa Arabnya Bang. Kata memuliakan di situ karena terjemahan Al-Quran ini dipelintir. Kata memuliakan di situ bahasa Arabnya apa? Abidin, betul nggak? Abidin, iya. Oke, abidin itu artinya apa? Abidin apa artinya? Ini diterjemahnya memuliakan, Bang. Iya, Bang. Kalau terjemahan itu memang dipelintir-pelintir, Bang. Sebentar. Iya, saya cek aja bahasa Arabnya, Bang ya. Referensi Abang. Oke, Menunjukkan referensi Abang. Oke, saya tunjukkan. Oke. Bang, abada itu artinya apa sih? Abada, abidin itu artinya apa sih? Tahu nggak arti abada atau abidin? Belum tahu, Bang. Abada itu artinya menyembah, beribadah. Nih, kita baca tafsirnya ya. Nih. Perhatikan ya. Boleh. Oke, kita baca tafsirnya ya. Di sini dikatakan begini ya. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik dari kaummu yang menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Bila Allah Maha Pengasih memiliki anak, maka aku, maksudnya Muhammad, adalah orang yang pertama menyembahnya. Oke. Kayaknya abang membalik ke sini Bang. Abang pakai echo atau bagaimana? Bentar, Bang, ada pengamen bentar.
Waduh, tiba-tiba ada pengamen ini. Maaf bang. Sudah. Oke, gimana? Bang, aku nggak memperhatikan tadi sampai yang aku akan menyembah tadi bang. Oke. Coba dicek bahasa Arabnya itu apa, Bang? Bahasa Arabnya abidin. Oke, Itu kan apa abidin memuliakan itu? itu kan? Dari kata apa itu? Kata dasar apa? Abada, abidin itu sama itu. Abdu, dari kata abdu. Iya. Abada berarti. Apa artinya? Beribadah. Nggak tahu bang. Aduh, semua nggak tahu ini. Ya makanya saya mau cari tahu dari Bang Iya, Edis gimana. suaramu juga menggema, Bang. Bisa nggak usah pakai peralatan gitu. Nanti suaranya nggak itu. Tuh. Halo. Ah, gini malah lebih keren. Oke. Oke. Jadi, menurut ayat tersebut, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah anak tersebut, betul? Itu tadi referensinya punya siapa bang? Apa namanya? Tafsir dari siapa? Tafsir Bang, dari itu siapa? bukan, Aku harus itu baca. bukan tafsir, Bang. Itu bukan tafsir. Itu adalah arti dari kata abidin itu tadi. Oh enggak. Kalau berdasarkan arti, ini artinya memuliakan bang. Secara umum, secara Abang yang punya paham. terjemahan lain? Enggak ada. Coba arti abidin, coba ketik saja di situ. Dia banyak nggak taunya, teman-teman. Ya karena seperti saya bilang tadi, karena mereka ini baca Quran mau cari amal, bukan mau cari tahu. Loh. Abang jangan kemana-mana dulu. Baca Quran hurufnya pun juga ada pahalanya bang. Bang, kita tidak sedang membahas itu. Apakah Anda tahu arti dari abidin? Oke. Oke. Apa arti abidin? Abid artinya orang yang menyembah atau beribadah. Abidin orang-orang yang menyembah atau beribadah. Nah, berarti jika Allah punya anak, Muhammadlah orang yang akan abidin, akan menyembah, betul? Betul? Iya, makanya kalau saya bilangin jangan protes. Udah manut aja sama Ya, saya tapi- itu. Saya udah tahu isi Al-Qur'an Ya. itu aja. Nah, Anak Allah siapa memang bang? oke. Sebelum ke sana, artinya kalau Allah punya anak, maka Muhammad sendirilah orang yang pertama akan menyembah anak tersebut. Setuju? Setuju. Baik. Tadi Anda mengatakan kalau Allah punya anak, Anda tidak mau menyembahnya. Berarti Anda tidak ini dengan Muhammad, tidak satu kubu dengan Faktanya nggak Muhammad. ada bang. Gimana? Faktanya nggak ada. Faktanya Enggak, nggak ada. sebelum ke Nggak ada situ, Tuhan. Bang, nanti dulu, Bang. Kita jangan bilang faktanya. Kalau Allah punya anak, Anda tadi bilang bahwasanya tidak akan menyembahnya. Sementara menurut Al-Qur'an, kalau Allah punya anak, justru Muhammad lah orang yang akan pertama kali menyembahnya. Apakah Anda ingin melawan Muhammad? Tidak, tentu tidak. Oke, berarti sekarang pun Anda akan menyembah kalau Allah punya anak, betul? Tuh. Baik, mantap. Baik. Sekarang coba buka Quran surat Az-Zumar ayat keempat. Kita buktikan teman-teman ya, kita buktikan bahwasanya Allah punya anak dan anak Allah itu wajib disembah oleh orang Islam. Silakan. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Lanjutin. Maha suci dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Oke. Jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan Memilih apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan memilih. Ingat ya, kalau Allah ingin mengambil anak, dia akan milih sendiri, betul? Oke. Baik. Kalau misalnya saya tunjukkan bahwa Allah memilih untuk mengambil anak, kira-kira ampun nggak kamu hari ini? Gimana bang, sorry? Ini pelan-pelan ya, karena kamu nggak biasa baca Al-Quran. Coba baca lagi pelan-pelan. Az-Zumar ayat 4 Timing tadi. terus ya bang Edis nih. Males. Az-Zumar ayat 4 tadi, coba baca lagi. Oke, Az-Zumar ayat 4. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari Oke. apa yang telah diciptakan. Baik, jika Allah ingin memilih anak, ingin mengambil anak, maka dia akan memilih siapa yang dia kehendaki. Setuju? Setuju. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang memilih Maryam untuk melahirkan Isa? Allah.
Berarti Allah memilih nggak? Memilih. Oke, memilih supaya Maryam melahirkan anak, betul? Itu masih ada dua tafsir, Bang. Masih ada dua tafsir. Setahu saya masih ada dua tafsir. Tafsir gimana? Tidak melalui. Jadi Nabi Isa itu ada yang berkata dilahirkan, ada yang berkata di bawah pakaiannya seperti itu. Jadi bukan melalui lewat dilahirkan seperti itu. Berarti Isa tidak dilahirkan? Masih ada yang berpendapat seperti itu, Bang. Oke, berarti nggak apa-apa lah. Oke, yang jelas Isa datangnya dari siapa? Dari Allah. Nah, berarti yang milih siapa? Allah. Nah, berarti Allah memilih anak nggak? Memilih Utusan, anak bagi Bang. dia nggak? Tapi sebagai utusan, bukan yang Oke, sebentar. namanya, Apakah Isa bukan anak? Isa anak Anak. Oke. Siapa yang memilih dia? Allah. Nah, baca Azumar ayat 4 tadi. Azumar ayat 4. Baca lagi. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia Memilih. kehendaki. Oke, Allah memilih nggak? Allah memilih nggak? Memilih. Memilih. Berarti Isa anaknya siapa kalau begitu? Ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Berat. Oke, sekarang saya tanya. Siap Bang, sebentar. mohon maaf, Siap sebentar, Aku dulu. tenang. Siapa yang menyebabkan Maryam Nggak dengar, Bang. sebentar. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. 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 Berarti sumbernya, benihnya dari siapa? Sumbernya bukan benihnya ya, Bang ya. Sumbernya dari Allah. Oke, sumbernya dari Allah. Berarti Allah memilih nggak? Memilih. Berarti Isa adalah anaknya Allah. Teksnya di mana, Dan Bang? dan Bisa- Al-Quran bisa jelas sebut. mengatakan selamat atas lahirnya anak Allah dan umat muslim wajib menyembahnya. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Bentar, Bang, bentar. Gantian aku. Oke, apa yang mau kamu bantah? Silakan. Mana diksi anak Tuhannya mana? Astagfirullahaladzim. Iya benar. Bang, tenang. Oke, Ini gimana? harus pelan-pelan ya. Orang muslim ini nggak Oke. biasa baca Al-Quran. Tenang. Jikalau sekiranya Allah ingin mengambil anak, maka apa yang akan dia lakukan? Akan memilih. Memilih. Apakah Allah memilih Maryam? Iya. Untuk apa Allah memilih Maryam? Untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Untuk kemudian sebagai wasilah atau perantara lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Betul. Isa datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah. Berarti siapa yang memilih? Allah. Iya. Artinya Allah memilih untuk mengambil anak. Makanya Isa adalah anak Allah. Oke, kalau begitu sekarang begini. Kalau kamu masih bersikeras bahwasanya Isa bukan anak Allah, pertanyaan saya, datang dari mana benihnya yang masuk ke dalam rahimnya Maryam? Datang dari Udin, Joko atau Allah? Allah. Datang dari Tapi, Allah. Bang, Berarti gini, jika kamu menyebabkan perempuan hamil, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Loh, belum, Saya Bang. ulangi satu kali lagi. Enggak. Jika kamu jika kamu menyebabkan perempuan hamil, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Nggak bisa, nggak bisa. Konteksnya ini kita berbicara. Nggak bisa. Sulit, saudara, sudah. Nggak bisa, Bang. Kita berbicara kuasa Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa kita samakan apple to apple dengan Saya manusia, tidak nggak bisa. dengar. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah bersetubuh dengan Maryam. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan adalah bahwa benih datang daripada Allah. Betul? Benihnya datang Betul. daripada Allah atau dari pria lain? Sumbernya Oke, dari Allah. sumbernya berarti dari Allah, betul? Betul. Nah, Allah punya sumber, kemudian dia memilih seseorang untuk melahirkan itu, betul nggak? Masih ada dua tafsir seperti yang aku bilang, Bang. Berarti Isa tidak dilahirkan. Masih ada dua tafsir. Oke, baik. Bukakan Quran surat Maryam.
Oke. Surat Maryam. Kita baca dari mulai yang ke-29, coba. Maka rasa sakit 27 coba, 27. Maka rasa sakit ketika hendak melahirkan, coba. Maryam berkata, alangkah baiknya aku mati saja. Coba itu di ayat berapa itu, coba. 27 nggak gitu bang bunyinya. Oke, Bang. coba bacakan 27. 27 apa bunyinya? Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya. Oke, sebelum 27. Coba 26. 26. Maka makan minum. Coba sebentar. Saya bantukan ayatnya ya. Maka rasa sakit ketika sebentar ya. Sabar teman-teman. Oke, Maryam ayat 23, coba baca 23. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon Oke, kurma. berarti melahirkan nggak? Dia, Berarti melahirkan nggak? kalau iya betul, sesuai redaksi. Melahirkan. Oke. Melahirkan. Redaksi ayat ini ya bang, melahirkan ya. Oke, tadi Anda katakan Isa tidak dilahirkan. Tahu-tahu kata kamu tadi di bawah baju tadi, betul? Iya, Menurut ayat yang itu saya dilahirkan tahu nggak? Dilahirkan bang. Dilahirkan. Oke. Jadi benihnya, sumbernya datang daripada Allah, betul? Betul. Nah, Allah memilih Maryam untuk melahirkannya, betul? Tuh. Melahirkan anak, betul nggak? Anak laki-laki, betul nggak? Betul. Bentar lagi dibilang Isa anak perempuan. Susah ini. Berarti dia anak laki-laki, betul? Oke, sumbernya dari Allah, betul? Betul. Benihnya dari Allah, betul? Saya nggak bilang benih. Oke, maksud kalau begitu begini. Karena gini bang. Oke, baik. Gini. Coba gini. Siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Joko, B. Budi, C. Allah. Siapa yang menyebabkan? Allah. Jika Allah menyebabkan Maryam hamil, maka seseorang yang membuat perempuan hamil disebut A. Bapak, C. Ibu, D. Paman. Nggak bisa bang. Karena bang, bentar bang. Sulit. Logika, Saya cuma mau bilang begini. logika Tuhan jangan disamakan logika Bang. manusia. Nggak bisa bang. Ya gimana? Masa kita nggak pakai logika? Itu disebut Bapak. Ya, itu Gini, Pak. interpretasi abang, Bukan Bang. berarti gini. Makanya saya mau bilang begini ya. Bukan berarti Allah itu bersenggama dengan Maryam. Nauzubillah min zalik. betul. Enggak, saya nggak bilang begitu. Yang saya katakan adalah bahwasanya dengan kuasanya, dengan kekuatannya, Allah lah yang menyebabkan Maryam hamil. Di dalam Bible, di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa kuasa daripada Roh yang Maha Tinggi, Roh yang Maha Tinggi akan menaungi Maryam itu. Itulah sehingga dia mengandung. Betul? Berarti benihnya ilahi, dari ilahi, betul? Bukan dari, mohon maaf, bukan dari itu kantong semar, tahu kantong semar? Benihnya dari ilahi, dari surga, dari Tuhan Sang Pencipta. Dipilihlah Maryam untuk melahirkan, betul? Maka sesuai dengan surat Az-Zumar ayat yang keempat, jika Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih, betul? Betul. Dan Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak tersebut, betul? Betul sekali. Maka dari itu Isa atau Al-Masih anak dari Nggak bisa. Bang, bentar bang. anak dari Joko. Sebentar. Anak dari A Allah, B Budi, J Joko. Enggak. Statusnya Bang, bukan jawab anak dulu. Tuhan bang. Oh, Isa anak dari A Budi, B Joko, C Allah. Ya, nggak ada. Nggak ada. Bang. Oke lah, baiklah. Baik bang, saya hanya begini bang. Jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu bang. Sebenarnya bang, Al-Quran itu tidak membantah Injil. Bahkan Al-Quran mengatakan sesungguhnya kitab ini membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Anda setuju dengan itu nggak? Oke, jadi bang, janganlah keraskan hatimu. Marilah ya, menurut Al-Quran, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembahnya. Setuju? Setuju. Oke, baiklah ya, silakan Anda renungkan itu.
Semoga hati Anda terbuka dan Anda mengenal kebenaran. Oke, sampai di sini saja dulu. Bang Rais, nanti Anda pelajari lagi. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih Bang. Makasih. Oke, sama-sama Bang Rais, Fauzi. Oke, selamat pagi. Ya, itu bukan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya, agak sedikit beberapa ayat ya kita perlukan untuk menjelaskan itu. Jadi sebenarnya itu ada dasar-dasarnya. Itu logisnya, logika kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan tidak mungkin ada muslim yang bisa membantah logika itu. Ya, oke, kita kasih naik lagi. Mungkin ada yang mau membantahnya ya. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman, ya, kita iklan dulu. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, para pemirsa Idris TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, di hari Natal yang berbahagia ini, teman-teman, saya ingin mengumumkan bahwasanya rumah apologet kita itu sudah kita beli dan sudah kita tempati. Teman-teman, saya sudah menempatinya, tetapi memang ada beberapa bagian yang belum selesai dan masih kita garap, teman-teman ya. Jadi kalau saya mau cerita tapi nggak usah saya ceritakan lah ya, ada yang harus dibongkar begitu ya, dan harus saya ganti teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport rumah apologet ini, teman-teman bisa ikut mensupport di yang tertera di layar sini ya. Terima kasih Obaja, makasih. Waduh, siapa tadi itu? Terima kasih ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport rumah apologet ini, teman-teman, walaupun sudah selesai, ada beberapa bagian yang harus masih saya tambahi. Teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa support di tulisan berjalan itu. Ada PayPal, ada Zelle, kemudian juga ada BRI ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, halo yang di YouTube ya, teman-teman bisa support di situ. Nah bagi yang di TikTok, teman-teman tinggal lihat yang di layar seperti itu ya. Kita masih ada beberapa bagian yang perlu kita bereskan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Yang muslim-muslim jangan fana. Tidak boleh ya. Yang saya suruh support itu ya adalah orang-orang Kristen. Kalau muslim di sini tugasnya itu duduk saja, dengar ya, dengar tausiah dari saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Ceki. Waduh, terima kasih Kak Ceki. Makasih. Ayo, kita diskusi yang baik ya. Tadi yang pertama dia sudah tidak bisa membantah lagi, walaupun di hati nuraninya tidak bisa membantah, akal pikirannya tidak bisa membantah, tetapi dogmanya yang masih membantah ya. Oke, kita kasih naik ada Ica Solehah. Ica Solehah. Ya, selamat pagi Ica Solehah. Oke, ternyata pria. Ya, silakan Bang. Ica Solehah, nyalakan kamera dulu. Dis, Yang tadi lagi. jangan aku kau. Aku ikut agama kamu. Kalau kamu bisa menjadi petani saya, siap. Ica Solehah, apakah kamu sudah punya Al-Quran? Sudah. Oke. Apakah Siap, kalau Bang. Allah punya anak maka kamu akan menyembahnya? Ya. Oke, baik. Kalau Nanti Allah kamu punya tanya. anak maka oke, sekarang baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Oke. Aku udah sebentar. Kalau Anda bisa Baca menjawab surat sebentar. Az-Zumar ayat yang Ya, keempat. Oke, sebentar. Anda jangan apa terus. Kalau Anda bisa menjawab dua pertanyaan saya ikut agama Anda. Tekan Apakah Anda mau keluar dari tema? Iya. Apakah kalau Anda mau melarikan bisa diri jawab. dari tema? Bukan. Mampu Anda. Oke, Saya kalau ikut begitu agama baca Anda. surat Az-Zumar ayat keempat. Iya, Anda iakan dulu tantangan saya. Saya ikut agama Anda. Dua pertanyaan secara logika. Iya, mau Akademik, 1000 logis. pun nggak bakal. Baik, Anda di bawah aja. saja. Iya, dia nggak pernah fokus tuh. Kita punya tema loh. Tema kita adalah Al-Quran mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Itu tema kita. Saya tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran. Gimana? Oke, kita kasih naik ada. Terima kasih Bang Idan. Oke ya, sebentar ya. Kita kasih naik ada. Yang Kristen-Kristen, tolong saya minta kerjasamanya. Teman-teman jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, mari kerjasamanya. Jangan mengajukan permintaan naik.
Bang Jai, ya, silakan. Bang Jai 86, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang Jai. Bang Jai. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke. Bang Jai, saya tanya dulu Bang Jai. Saya seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, betul. Oke. Apakah Anda sudah nyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang. Baru datang. Baik. Apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Baik. Jadi Al-Quran menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda mau membantah? Saya membantah soal Allah tidak punya anak. Baik, baik. Saya akan buktikan Allah bahwa tidak Allah beranak dan tidak pernah diperanakan. baik, baik. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Baik, Bang. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu adalah jawaban kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Allah itu tidak punya anak Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Makanya ayatnya berbunyi seperti itu. Tenang Bang, tenang. Coba buka surat Az-Zumar ayat yang keempat. Silakan. Ada, kabur. Nah, ya silakan. Kabur ya. Tidak saya turunkan ya. Nah, yang muslim silahkan. Siapkan Al-Quran Anda di situ. Nah, masalahnya kan Qurannya mereka ini sering tidak dibaca. Kita kasih naik ada Sal Ar-Rahman. Oke, coba Ar-Rahman. Ya, silakan Ar-Rahman. Masih macet ya. Sabar. Isa Al-Masih bin Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ar-Rahman. Oke, masih macet dia ya. Kita turunkan ya. Kita turunkan. Ibnu Kalam. Nah, ini Ibnu Kalam ini Muslim tapi ke Kristen-Kristenan ini. Ya, silakan Ibnu Kalam, nyalakan kamera dulu. Apa kabar Pak Kalam? Alhamdulillah baik-baik. Oke, ya gimana Pak Kalam? Ya, saya mendukung dan saya ingin menambahkan bahwa selanjutnya Anda menjelaskan Nabi Muhammad itu pernah lama menyembah arah sembahnya itu ke Baitul Maqdis. Itu betul. 1 tahun lebih. Selama 17 tahun Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis. Bukan 17, 1 tahun 7 bulan. Oh, 1 tahun 7 bulan. Ya. Oh ya, 1 tahun 7 bulan. Kok 1 tahun 7 bulan apa 17 tahun? Enggak, 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Ya, lalu? Ya, itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad pernah menyembah Yahweh. Kalau Yahweh sama dengan Yesus, berarti Nabi Muhammad pernah menyembah Yesus. Makanya Muhammad murtad, langsung dia masuk apa? Ya, yang menjadi masalah kenapa diubah arah kiblat itu. Yang kedua yang menarik di situ, kenapa inisiatif dari Nabi Muhammad selalu menengadah ke langit. Anda kan sudah tahu itu. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang membantah pernyataan Anda, coba lanjutkan ke situ. Itu saran saya kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Kalam. Baik. Ya, sama-sama. Oke Pak Kalam, hanya itu aja? Hanya itu saja. Oke, terima kasih Pak Kalam ya. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya Pak Kalam ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kalam. Kita masih memberikan kesempatan ya. Jikalau ada muslim-muslim yang lain yang masih ingin membahas isu ini, silakan. Saya persilahkan tempat ya. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Endang Chandra Mulya. Bahwasanya Al-Quran mengucapkan selamat atas lahirnya anak Allah. Ya, silakan. Silakan Endang Chandra Mulya, nyalakan kamera Anda. Oh, dia tidak bisa menyalakan kamera ini Endang nih. Kita turunkan ya. Teman-teman kalau mau naik ke sini, pastikan teman-teman itu pakai akun asli dan sudah bisa menyalakan kamera ya. Jangan bikin akun bodong terus Anda naik ke sini. Dani.co.id. Dani.co.id. Oke, selamat pagi menjelang siang, Dani. Pagi Bang Edis. Ya, silakan Dani nyalakan kamera dulu. Nah, kabur gimana? Berat ini teman-teman temanya. Kalian adalah saksi-saksi bahwasanya umat muslim kalau diajak bahas Al-Quran mereka ketakutan.
Walaupun temanya ini begitu jelas bahwa Allah punya anak dan anaknya itu adalah Al-Masih, Muslim tidak berani naik karena takut nanti terbukti kebenarannya. Iya, menurut Al-Quran memang jelas begitu. Terima kasih Kamila Snejer. Menurut Al-Quran, Al-Masih itu adalah anak Allah. Dan menurut Al-Quran, anak Allah itu harus disembah, bahkan Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembahnya. Yeah. Naik ke sini. Tadi sudah ada satu orang yang dia sudah tidak sanggup lagi membantahnya. Kita kasih naik ada Iyadang. Iyadang. Ayo, selamat pagi menjelang siang, Iyadang. Pagi bang, turunkan aja bang. Aku Kristen ini bang, Kristen, Protestan. Kenapa bang ngajukan permintaan naik? Salah tekan bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman jangan salah tekan ya. Teman-teman sekalian, kalau mau tekan itu ini, nih. Di sini ada tombol follow ya atau ikuti. Ada love warna orange, nah itu tekan love orange satu-satu teman-teman. Per orang love orange, gitu. Atau teman-teman tap-tap layar itu pas di jidat nih, pas di jidat nih, tap-tap layar. Makasih ETH, terima kasih ETH, terima kasih. Nah teman-teman jangan lupa ini ada tombol bagikan. Nah, jangan pencet ini. Ini ada tombol multi tamu atau guest. Nah ini jangan ditekan. Kalau ini ditekan, artinya kalian mengajukan permintaan naik. Begitu. Nah, tombol ini, tombol yang ada gambar merah sama birunya itu, gambar badan itu, kepala sama badan, itu hanya boleh dipencet oleh seorang muslim. Karena itu diperuntukkan kepada mereka. Supaya kita tidak subjektif, ya. Kalau saya naikkan yang Kristen, kita jadi bahasanya itu tidak proporsional. Nah, biarlah yang gitu Abdul Somad sama si Donditan. Kalau Abdul Somad sama Donditan, dua-duanya muslim bahas Kristen. Makanya bahasanya sangat subjektif. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak seperti itu. Silakan. Kita kasih naik ada... sebentar ya. Kita kasih naik ada... Alif. Oke, Alif. Alif BDR. Oke. Ya, silakan Alif, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim bang. Oke. Halo, bang. Baik bang, ini udah pernah naik sini ya Bang Alif ya. Bang Alif, tema kita kali ini adalah Bang Alif mengenai pernyataan Al-Quran yang menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah. Mungkin Anda akan kaget. Ngawur Oke, itu, baik, saya akan buktikan Bang. Allah itu Tenang. tidak melahirkan, tidak beranak, dan tidak diperanakan bang. Baik Bang, saya akan buktikan Bang ya. Jadi jangan samakan Kristen dengan Islam bang. Iya, tenang dulu Bang, tenang. Gini, Bang, Allah itu kan tidak punya kelamin. Setuju? Setuju, yang jelas tidak beranak dan tidak diperanakan. Baik. Makanya Bang, Allah tidak mungkin bisa beranak, orang dia tidak punya kelamin. Nah, tenang Bang, makanya tenang saja, tenang dulu. Oke, kita cari dulu ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih dulu ya. Nanti Al-Masih itu anak Allah akan saya buktikan. Coba buka Quran surat Maryam ayat 33. Bentar ya bang, apa? Ya. Apa situ intinya bang? Artinya apa? Anda punya Al-Quran? Ada. Oke, buka Quran surat Maryam ayat 33. Juga bang, apa maksudnya di situ? Iya, baca dulu. Saya tahu kalian kan tidak pernah baca Al-Quran. Kalian bacanya kan huruf ijayah. Coba, surat Maryam ayat 33 baca dulu. Ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke. Siapa yang berkata di situ? Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Oke. Apakah Isa di situ mengatakan perkataan yang benar? Ya, benar. Oke, berarti ada nggak ungkapan di ayat 35-nya Bang mengatakan Bang, tenang dulu. Tidak patut Waduh. Tenang dulu. Ada nggak di situ ungkapan selamat, sejahtera, keselamatan atas lahirnya Al-Masih? Ini Bang, ayat 35-nya Bang. Ayat 33-nya baca dulu Bang. Ada selamat nggak
Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Dan Ada. kesejahteraan semoga Baik. diberikan kepadaku. Baik. Tiga-tiganya nih bang. Gimana? Kayak tiga-tiganya tidak patut bagi Allah Coba mempunyai baca anak. tiga-tiganya. Baca tiga-tiganya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari Oke. wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik, baik. Jadi artinya ada nggak ungkapan salam sejahtera atas lahirnya Isa? Ada. Baik, terima kasih. Cukup, Ada balik juga dulu. nih, udah Balik kenal dulu juga. kamera. Tenang bang, tenang. Balik dulu kamera. Balik dulu kamera. Mana bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Kalau itu kehendak Allah, semampu Oke. dia kita tidak Berarti bisa membatasi. nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba baca surat Kehendak Az-Zumar Allah. ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. Az-Zumar. Ya. Ya, surat Az-Zumar ayat Apa keempat. sih Silakan intinya, baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Oke. dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau dia mau. Oke, dia akan memilih, betul? Betul. Tapi Baik. pertanyaannya siapa yang memilih ini? Baik. Siapa yang Saya memilih? tunjukkan, tenang, pelan-pelan, santai. Kita Nah, punya ini waktu langsung ke tafsir seharian. aja bang, ke tafsir. Baik. Tafsirnya apa ini bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk Nggak ke usah tafsir, bukan ke asumsi Anda. ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran bang, cuman Anda itu Oke. menafsirkannya itu. Saya berbeda tidak itu. menafsirkan. Kita Siapa ada tafsirnya yang apa, menafsirkan? Bang? Siapa? Siapa yang menafsirkan? Ulama di sini ada tafsir ulamanya bang. Enggak. Oh, berarti kita ulama rujuk yang ke menafsirkan tafsir ya. ulama. Saya tidak menafsirkan ya. Ya, coba Oke. ke tafsir ulama bang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oke, dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah, ini Anda sudah mau Jawab pertanyaan saya. Akhirnya. Apakah Tidak, saya Allah akhirnya, Bang. Nah, apakah Allah memilih Maryam? Nah, di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Ali Imran Ayat 42. ayat 42. Silakan. Nah, Apa dan maksudnya? ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu Oke. di atas segala perempuan di seluruh alam Baik, semesta. sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam? Memilih Untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh Iya, dunia. untuk pada masa apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? Enggak, ini untuk dilebihkan bang, disucikan. Iya, di sini. dipilih, dilebihkan itu untuk apa? Ya. Arahnya saya bang, intinya apa bang? Intinya? Berat ini. Kan Anda ini bahaya ini. Tenang, Kalau tenang. kita enggak Oh, tahu aduh, arahnya, kan? pelan-pelan bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nabi Maryam itu lahir tanpa bapak. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Ya, gimana arahnya, Udah Bang? mulai sulit. Intinya Udah apa? mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul?
Ya betul. Oke, berarti anak tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu Bang, ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka ini Az-Zumar ya Bang, ayat keempat. Silakan. Nah, ini tafsirnya Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagai jangan kau baca, Bang. Ayat Al-Qur'annya udah gak kau percaya lagi. sebentar, Bang. Tenang, Bang. Al-Qur'annya sudah gak kau percaya lagi. Kamu lebih percaya pelintirannya. Tenang. Kamu lebih tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Kamu lebih percaya. Aduh, Bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama pilih ulama. Makanya saya bilang disitulah kesesatan orang-orang Islam. Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka percaya isi pelintiran ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, Bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsir ulama. Apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, baca ayat Qurannya. Baca ayat Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. Oke, berarti Allah memilih nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengatakan kemarin sulit. Oke, sekarang begini saja. Siapa yang menyebabkan tenang. Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Apa tadi Bang? Nggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu. Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A, paman, B, bapak dari anak tersebut. Kalau kita manusia normal ya, bapak Bang. Bapak, baik. Cuman beda, baik. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A, Udin, B, Allah. B, Allah. Oke, berarti benihnya, berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Berarti siapa bapaknya? Waduh. Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan Bang. Jangan samakan. Iman ke Islam. Kristen menganggap seperti itu. Padahal ayat Al-Quran sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam Bang. Ini Maryam ini. Ini untuk ayat Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran. Allah punya anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Kata Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak, maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Betul. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Sebentar. Ini Bang. Tenang dulu. Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, pertanyaan saya tadi betul. Oke. Kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Ini Bang.
ternyata apa yang mereka duga itu pelintiran yang di bawahnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Kamu melintir terus. Sudah saya bilang teman-teman, tahu nggak yang menyebabkan orang Islam itu begitu memusuhi Kristen, begitu bencinya dengan Kristen, itu adalah para ulama dan para ustadznya. Iya. Kalau Al-Quran, tahu nggak apa kata Al-Quran? Akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin adalah mereka yang berkata, kamilah orang Nasrani. Iya. Itu. Saya tunjukkan sama kalian ayatnya, ya. Saya akan tunjukkan. Bentar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Saya bacakan ya, supaya teman-teman tahu isi Al-Quran. Iya, jadi orang-orang ulamanya lah yang membuat orang-orang Islam jadi benci dengan Nasrani. Baik, saya akan tampilkan kepada kalian. Ini ya, surat Al-Maidah ayat 82. Saya akan bacakan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Wahyudi dan orang-orang musyrik. Ya, jelas ya? Siapa yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman? Orang Wahyudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Iya. Tetapi umat muslim tidak tahu ayat itu ada di situ. Karena apa? Karena sudah dicekoki oleh ulamanya, kalau baca huruf Arab dapat pahala, artinya masa bodoh teing. Itu teman-teman. Makanya teman-teman, sebenarnya saya ini ingin menunjukkan kepada kalian isi Al-Quran. Tetapi yang kalian perbuat sekarang itu adalah kalian lebih percaya pelintiran Al-Quran. Makanya tadi ketika kita suruh buka ayat Al-Quran, mereka nggak mau. Mereka maunya pelintirannya. Itu, iya. Apa tertulis di dalam ayat Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Mereka mau menjadikan ulamanya sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran itu teman-teman jelas sekali ayatnya mengatakan, jika kamu ragu-ragu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Kata sebelum itu dipelintir oleh ulama menjadi sesudahmu. Makanya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak merujuk kepada kitab sebelum Al-Quran. Mereka merujuk kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang isinya katanya burung yang berdiri 70 tahun. Iya, itulah yang disenangi oleh umat sekarang. Akhirnya seperti itu, teman-teman. Jadi kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian mengeraskan hati kalian ya. Silakan. Kalau kalian masih mau berdiskusi dengan yang baik, tinggalkan itu pelintiran-pelintirannya ya. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zulkifli Arsad. Oke. Zulkifli Arsad. Sebentar, saya mau pencet Zulkifli Arsad yang naik itu. Ya, silakan. Zulkifli Arsad, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Zulkifli, silakan nyalakan kamera dulu. Oke. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim saya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ini saya mau tanya Edis ya. Apa itu, tanya dulu ya. Apa itu? Tadi Bang Faruk itu minta naik sama kamu kan? Faruk? Iya, Faruk. Saya nggak lihat. Nggak, jangan kau pura-pura nggak lihat. Tadi itu kamu bisukan kan dia. Saya lagi diskusi. Yang membisukan siapa? Saya nggak ada membisukan. Sekarang dia minta naikkan ke room kamu. Kalau nggak ada dia, saya lihat. Jangan sama orang awam. Nggak ada. Jangan sama orang awam. Kalau nggak ada dia. Naikkan Bang Faruk. Mana nggak ada? Bang Faruk.
Tadi dia minta naik, tidak kau naikkan. Kalau kau berani, kau Mana buktikan. tidak ada dia naik, ngarang saja. Kalau kau berani naik, Ah, suruh kau dia pergi sini. ke Komal Bang Faruk. Kalau kau ini ya, Suruh dia saya ke naik sini. Ya. Ah, ya, silakan. Kalau dia minta naik, jangan kamu tidak naikkan ya. Oke. Saya akan naikkan kalau dia ngajukan permintaan naik. Mana? Oh, ngadu dia, ngadu mewek. Kamu ya? Saya kasih tahu sama Faruk kamu ya. Saya kasih tahu sama Faruk. Gimana? Coba silahkan bawa ustadz kalian naik kemari. Gimana? Jangankan Faruk, Abdul Somad suruh sini Abdul Somad diskusi dengan saya. Apakah dia berani? Tidak akan berani. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Maida Ulfa, Maida Ulfa. Sebentar ya. Ini saya turunkan dulu. Saya pencet Maida Ulfa tapi yang naik malah orang lain. Sebentar. Maida Ulfa. Halo Maida Ulfa, selamat hampir jam 12 siang. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Silakan Maida Ulfa, nyalakan kamera Anda. Gak usah dinyalakan ya Bang, saya sini rame. Oke, kalau begitu di bawah, nonton di bawah ya, nonton di bawah. Oke, silakan. Teman-teman ya, kalau Anda Muslim, tetapi Anda malu dilihat orang sebagai orang Muslim, jangan naik. Gitu ya, silakan. Saya tidak melihat di sini ada Faruk. Di sini ada 40 orang yang mengajukan permintaan naik, tidak ada yang bernama Faruk di sini, nggak ada. Nggak ada. Shiva Collection. Shiva Collection tidak ada. Sujon Ahmadi. Nggak ada Faruk, nggak ada. Ya, Sujon Ahmadi, silakan nyalakan kamera. Oke, Bang Sujon. Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah Abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Entar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini, Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin. Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul? Ya. Ini huruf? L. Ini? L. Dibaca? Al. Al, oke. Tambah huruf A. Tambah huruf H, dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah? Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A, berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak bisa, gimana? Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke, Tapi ini nggak jika dia nggak punya anak. Oke, seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah sekarang, kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa?
Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba Oke, baik. Baik. Oke. Terjebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Berarti kamu harus menyembahnya, betul? Saya menyembah Allah tapi. Oke, ada Al-Quran di situ? Aduh, lagi ditambah ini Bang Edi. Iya, makanya kau tak ngerti-ngerti orang kau saja ditambah. Bang Edi? Tambah mana, Bang? Dipasena. Halo Dipasena. Bratasena masih banyak tambah nggak? Masih, alhamdulillah full Bang Edis. Oh, berarti banyak udang sekarang ya? Alhamdulillah udangnya luar biasa Bang Edis. Mantap ya. Doakan di sini sejahtera Bang Edis, banyak umat mudah-mudahan ya. Semoga kesejahteraan melimpah atas penduduk Dipasena, Bratasena, itu daerah tambak udang itu. Udangnya sampai sini tuh. Ya. Udangnya sampai Saudara sini. Kita Nasrani banyak di sini. Ya, banyak di situ, banyak. Iya, banyak. Itu udangnya, gini, udangnya itu sampai sini, itu saya belanja di situ udangnya dari Indonesia. Cuman kemarin ada isu bahwa udang dari Indonesia itu kalau dimakan katanya bisa menyebabkan orang jadi alien. Di sini kemarin heboh. Tapi mudah-mudahan udangnya aman ya. Maksudnya tidak ada memakan hal-hal istilahnya. Ada reaksi fusi nuklir saya kemarin bacanya gitu. Aman ya? Iya. Makanannya aman ya? Aman tidak, Bang. Tidak ada efek sini, Bang. efek sampingnya ya? Nggak ada. Karena konflik diusir kemarin mau masuk sini. Apa yang diusir? Covid 16 kemarin. Kan mereka 19 di sini 16 Bang Edis. Radioaktif gitu. Soalnya kemarin itu memang di sini itu ada isu. Ini udang-udang dari Indonesia ini katanya ada radioaktifnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar ya. Tidak Bang. Oke, mantap. Itu udangnya diekspor itu pakai kapal itu gede-gede itu kapalnya di situ ya. Iya, betul. Ke luar negeri Bang. Termasuk sini Bang Edi sekarang. Ke sini tuh, diekspor ke sini. Iya. Ke sini diekspornya. Oke, gitu aja Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Bang Edis. Iya, teman-teman ya. Kalau saya dulu zaman saya masih lulus SMA, itu biasanya saya itu senengnya membawa senapan angin, main-main ke Bratasena nembak. Itu dulu kesenangan saya. Kalau mancing di sana juga bagus, banyak baungnya di situ. Tahu baung nggak? Orang sini nggak tahu ikan baung. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Faruk Sianipar. Faruk Sianipar. Ya, silakan Faruk, nyalakan kamera Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, sebentar Linda. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke, boleh. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah. Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Udah gelagapan kan? Ini di naik di satuan langsung menseret. Boleh mirroring. Tenang, saya tanya dulu. Apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Saya cuma mau kepastian dari kamu Dinda. Ya sudah, Faruk dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong.
Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan? Jawabannya simple saja, setuju atau tidak Ini setuju. saya mau jawab. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Oke. Datanya mana? Datanya Baik. mana? Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis di mana Allah menyatakan anaknya. Bukan. Oh, inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak, Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah. Bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke. Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan Bisa baca. tolong Bacakan Dinda. Silakan Bisa bacakan. Bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahannya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya. Baca terjemahnya. Silakan. 13 tahun belajar Quran. Bisa dibacakan Dinda, tolong. Baca Lomba baca Baca, huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran. Nggak bisa baca Apakah Quran. kamu takut baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, itu. Nah, silakan baca artinya. Bilang, Baca artinya. kalau nggak bisa baca nih. Kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. baik. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya Tenang, Allah itu lahir. satu-satu dulu, tenang. Jadi Ada di situ kata ya, ada nggak ucapan Maryam sejahtera? gagal. Tenang. Ya, Ada nggak di selesai. situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa? Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang. Kamu adalah tunjukkan Dinda. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti? Jadi ada nggak ucapan? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi Dinda. Tenangkan diri. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Di sini. Isanya ada nggak? Isanya ada nggak? Jangan kan? Kalau kamu mengatakan ada Isa, nih, ada nama Isa tertuliskan. Nah, saya balik lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya Dinda berdasarkan Yang temamu. bicara di situ siapa? Yang bicara di situ siapa? Dalam Qurannya bohong kamu ya. Bohong pernikahan. Faruk, Nggak ada yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Joko atau Isa? Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab ya. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Quran di mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Boleh saya tanya? Tenang, sabar. Ketakutan dia teman-teman. Baik. Kita bukakan surat Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam 33. Gak boleh saya bertanya Dindanya. Artinya. Gak boleh bertanya abangnya Dinda. Mau lari dia. Gak boleh. Sampai menseret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikan dulu kamera saya. Apakah kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang bicara, Faruk? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Udah. memang mereka ini di sini teman-teman. Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya aku di situ. Kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa?
Yang kayak begini mau diskusi Faruk. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Apakah di dalam? Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Ada kan dihapus, jangan dihapuslah judulnya, kok terhapus judulnya di mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tonton kan? Baik, saya tampilkan lagi. Bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong ngomong ya. Siapa di situ? Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong tidak ya. Nggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Gimana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jangan dipotong. Temanya Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faruk. Allah. Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kok. Mutar-mutar kau tawaf. Di dalam surah Maryam. Labaik Allahumma labaik kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Emosi ya. Ada emosi. Kenapa kau tawaf? Dalam surah Maryam, ini Dinda, udah ajarin kau ya. Siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Aku nggak tanya kau Dinda. Aku siapa di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi. Aku di situ siapa? Dengar dulu lah kau muter-muter, nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Udah, baik. Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirrorin juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah tenang. Jangan panik. Tenang. Kalau Allah gini Pak, ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir. Ini aku kasih yang lain. Takut. Mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak. Ya kan? Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kau menyembahnya? Baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang mau diskusikan. Berbelit dia, muter-muter. Kan tinggal jawab saja. Kalau Allah punya anak, seandainya, apakah kau akan menyembahnya? Kenapa muter-muter kalau Yesus punya babi? Kan nggak nyambung. Masa dia ditanya kalau Allah punya anak kok kalau Yesus punya babi? Tanya saja mereka ini. Ungkapan itu ada di dalam Al-Quran, Gimana? Nangis si Faruk di bawah. Ayo kita lanjutkan lagi, silakan. Yang mau melanjutkan si Faruk yang tukang muter-muter, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Kita kasih naik ada Zaki, silakan Zaki. Ditanya kalau Allah punya anak, malah jawabannya kalau Yesus punya babi. Ada saja. Ya, Zaki Raya, silakan nyalakan kamera. Silakan Zaki. Menseret, baik. Baik. Ini si Faruk mau naik lagi deh nih. Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya si Faruk ya. Kesempatan satu kali lagi si Faruk. Kalau dia masih muter-muter, kita turunkan dia. Kita kasih pertanyaan yang simpel nih. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kau jangan muter. Enggak atau iya gitu. Silakan Faruk. Mana tadi si Faruk? Oh, udah lari. Udah lari dia. Baik, kita kasih kesempatan. Mungkin ada orang yang mau menggantinya ya. Kita kasih ada Ridwan. Oke, silakan Ridwan. Ridwan Eskanor, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Ridwan, nyalakan kamera. Ya. Oke, Ridwan. Muslim ya Bang Ridwan ya? Iya. Oke, Muslim. Bang Ridwan lanjut nih. Kalau atau seandainya jika Allah punya anak, apakah engkau bersama dengan Muhammad akan menyembah dia? Tergantung, Bang.
Tergantung. Baik. Makanya orang Islam ini tidak ngerti ayat Al-Quran. Kita sabar, kita tunjukkan ya. Kita sabar. Pasti nggak punya Al-Quran di situ ya? Pasti tidak punya Al-Quran di situ kan? Nggak ada. Oke, baik. Makanya mereka tidak tahu. Baik. Oke, saya suruh Anda baca ya. Oke, silakan dibaca, Bang. Az-Zukhruf ayat 81, silakan baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang memula-muliakannya. Oke, memuliakan di sini sebenarnya menyembah, Bang, karena kata-kata itunya abidin ya. Oke, jadi menurut Muhammad, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah dia, betul? Itu kan tanda kurung, Bang. Maksudnya gimana? Itu kan nama Muhammad tanda kurung kan? Jadi aku di sini siapa? Ya, nggak tahu kalau itu. Aduh, tanda kurung. Yang datang muslimnya kok orang begini terus. Kalau Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembah anak itu, betul? Betul. Iya, berarti bukan tergantung. Kok Anda bilang tergantung? Jangan tergantung. Kalau kamu muslim berarti kamu harus menyembah anak itu, betul? Ya berarti nggak konsisten dong, kan ada juga yang ayat mengatakan kalau Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bang, Allah punya rahim. Punya rahim nggak dia? Nggak punya. Nggak punya. Apakah Allah punya kelamin? Nggak ada. Nah, terus bagaimana dia caranya supaya dia, makanya dia memang nggak melahirkan di situ memang tidak melahirkan. Sama Bapa di sorga di dalam Injil juga tidak melahirkan. Yang melahirkan itu adalah Maryam. Tetapi anak siapa itu yang dilahirkan Maryam itu? Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab itu ya Tuhan. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi penyebab perempuan mengandung, maka Anda disebut bapak atau paman. Bapak. Nah, siapakah yang menyebabkan Maryam mengandung? Ya kalau di kitab sih Tuhan, Bang. Berarti anak siapakah itu berarti? Siapa bapaknya anak itu? Siapa bapaknya anak itu? Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, iya. Makanya saya bilang, dia menurut Al-Quran Isa itu anaknya Allah. Aduh, susah ya orang muslim. Makanya Faruk tadi nggak berani jawab. Orang Islam itu cara muternya itu harus domir, isim mustarok, balaghah, mantek, bayan. Itulah jurus akrobatnya orang Islam. Jurus akrobat. Kalau mereka mau menggunakan akal sehatnya, pasti jawabannya seperti yang Anda katakan. Isa adalah anak Tuhan. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang ya, baik. Aduh. Kenapa teman-teman kalau muslim datang, kalau dia mau jawaban yang simple begitu, mereka pasti akan mengiyakan saya. Tetapi kalau mereka mau berbelit ya seperti itu tadi. Ya kan? Domi, balaghah, mantik, bayan, nun mati ketemu tanwin. Nah, itu kerjaan orang Islam gitu. Makanya kalau kamu ke masjid itu cuma diajarin kayak begitu aja. Iya, logika nggak pernah dipakai. Ya. Oke, Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Silakan Bang Zaki, nyalakan kamera Anda. Ya, bentar lo ya. Apa Adis? Udah lama kita nggak jumpa nih Adis.
Iya, yang saya heran kamu kok masih juga jadi orang Islam. Udah lama nggak jumpa, kamu bukannya datang memberikan kabar sudah dibaptis, kamu malah datang memberitakan masih Islam. Nah, silakan nyalakan kamera, Zaki. Oke. Ada kamera. Nah, sudah. Oke, Zaki. Kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Kalau Allah punya anak, seandainya apa? Tidak akan. Tidak akan. Kalau Allah punya anak, akan jadi. Tenang. Tidak akan saya menyembahnya karena Allah itu Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Baik. Allahu samad. Baik. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Orang Islam itu teman-teman, makin pakai sorban, makin nggak ngerti Quran. Tadi kamu katakan kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Tidak, Edis. Oke, coba baca ini. Baca. Jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Nah. Oke. Coba kamu baca Arabnya di sini. Fa'anna awalul abidin. Apa arti abidin? Kan udah dijelasin tadi artinya. Apa? Tapi itu udah jelas artinya, katakanlah jika benar Tuhan. Kan? Jadi permasalahannya apa? Oke, tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, jadi permasalahanmu itu apa? Tadi kamu bilang kalau Allah punya anak, kamu tidak akan menyembah anaknya, betul? Tidak akan, karena Allah itu tidak punya anak. Jika kalau Allah punya anak, kan kamu tidak mau menyembahnya, betul? Jika kalau Allah punya anak, mulai muter-muter dia, mulai muter. Zaki, tadi kamu bilang sama saya, kalau Allah punya anak, seandainya Allah punya anak, maka kamu tidak akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Ah, ternyata di sini, kalau dia punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut, betul? Betul. Nah, berarti kamu bertolak belakang nggak? Kamu gontok-gontokan nggak sama Muhammad di sini? Tidak ada, intinya gini. Udah stres ya. Zaki, makanya kamu masih jadi orang Islam. Ada Al-Quran di situ, Zaki? Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, cuma saya malas keluar. Coba buka dulu surat Az-Zumar ayat 4, coba. Enggak, jadi permasalahanmu tuh apa di situ? Apakah kamu mau membuka surat Az-Zumar ayat 4? Ya udah buka aja, saya baca. Tadi sudah saya buka. Kamu mau buka di situ? Iya, itu memang benar. Ya udah, kalau nggak mau buka, kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Orang Quranmu saja nggak pernah kau buka. Itulah teman-teman yang menyebabkan orang Muslim ngeyel, bandel karena mereka melawan isi Qurannya sendiri. Muhammad saja bilang kalau Allah punya anak, maka aku, kata Muhammad, adalah orang yang pertama-tama menjadi abdunya, menjadi penyembahnya. Gimana? Dengan bangganya kamu mengatakan tidak mau menyembahnya. Oke, kita kasih naik ada Zekoirul Umam. Zekoirul Umam. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Zekoirul Umam. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bentar, begitu lagi di jalan. Saya kirimkan permintaan dari sini ya. Silakan. Zekoirul Umam. Halo? Bentar Bang, lagi di jalan. Bentar, berhenti dulu. Anda naik tapi lagi di jalan. Gimana? Nanti suruh buka Quran Anda gimana? Aduh.
Oke lah teman-teman, nampaknya mungkin kita sudah sampai ke ujung acara ya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang.
Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.